menggunakan produk Hino kurang lebih sudah 20. Mission untuk di medium bus nih kita satu-satunya di Indonesia untuk di kelas itu ya, di kompetitor belum ada saat ini. Di Hino ya, semuanya itu dari yang tadi saya sebutkan, dari yang microbus, medium bus sampai yang bis besar, itu semuanya kita sudah lengkapi dengan namanya telematik atau Hino Connect. Inovasi ini yang boleh dibilang lebih maju selangkah di pengusaha bus. Tentunya mereka akan merasa nyaman ya, karena kalau didukung jaminan after sales yang seperti ini, gak usah khawatir lagi mereka membeli produk Hino gitu. Selamat datang di Harje Podcast and Action. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Tony Setiawan bisa menyapa kalian semua di acara Harjai Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan istimewa tentunya, yaitu Mas Guntur dari Hino Motor Indonesia. Silakan Mas Guntur, bisa diperkenalkan lebih jauh. Oke, terima kasih banyak Pak Tony sebelumnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Guntur Nugra Budiana dari PT HMSI atau Hino Motor Sales Indonesia, mewakili Hino. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Tony dan juga kepada untuk hadir di acara Harjai Podcast sore ini. Semoga obrolan atau diskusi sore ini bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Untuk podcast hari ini kita akan membahas perkembangan transportasi bus di Indonesia dengan khususnya Hino sendiri gitu ya. Langsung mulai ya. Kira-kira apa yang bisa dijelaskan? Apa itu Hino? Oke, nah jadi begini ya Pak Tony. Jadi mengenai Hino ya, Hino itu kita ini adalah salah satu produsen kendaraan niaga ya. Jadi kita selain bus, kita juga ada truk juga, dari truk yang kecil sampai truk yang besar. Dan kita ini sudah berdiri di Indonesia ini sejak 1982, jadi kurang lebih sekitar 40 tahun ya pengalamannya di Indonesia ini. Nah, jadi kita ini juga memiliki perakitan, pabrik perakitan kami di Purwakarta, di kawasan industri Bukit Indah City tepatnya. Kemudian juga kantor pusat kami ada di MT Haryono di Jakarta Timur. Dan juga kalau kita juga memiliki pusat untuk after sales dan juga training, itu berada di Jatake di Tangerang. Nah, jadi selain itu juga Hino ini sedikit cerita nih ya. Jadi karena pengalaman kita cukup panjang juga di Indonesia ini, Hino ini terkenal dengan networknya ya, sudah cukup banyak. Kita memiliki 41 dealer dan juga kalau dihitung berdasar kantor cabangnya sudah ada 163 di Indonesia ini. Luar biasa. 7 parts depot dan kurang lebih sekitar 3.700-an titik part shop di Indonesia. Itu sih kurang lebih mengenai Hino lah, informasi tentang Hino. Wah, mantap sekali ya. Semoga harapan kita ke depan Hino bisa lebih berkembang lagi ya. Amin, amin. Memajukan dunia transportasi kita. Amin. Baik, terima kasih. Yang kedua, bagaimana perkembangan transportasi bus di Indonesia sekarang menurut sudut pandang dari Hino sendiri? Oke, kalau untuk perkembangan transportasi ya, saya sih melihat di Indonesia ini sudah cukup berkembang ya. Memang saya akui ya, di tahun 2020 kemarin ya, 2020-2021 lah, kita sedikit stagnan ya, karena memang kita juga sama-sama semua mengalami pandemi COVID pada saat itu. Tapi kita lihat memang ini tidak lepas dari support dari pemerintah Indonesia ini ya. Memang luar biasa support dari pemerintah ini, sehingga kita bisa lihat nih perkembangan transportasi ini sangat luar biasa. Terutama yang saya lihat itu dari banyaknya jumlah jalan yang dibangun ya. Jadi ya tentunya kalau bus dan transportasi nggak lepas dari jalan ya. Betul. Nah, jadi dengan terhubungnya Trans Jawa, kemudian sekarang ada proyek pemerintah mengenai di Sumatera, bahkan saya dengar juga di Sulawesi, Kalimantan juga perkembangan pembangunan jalan juga luar biasa. Nah, ini tentunya saya ngeliat nih ke depannya perkembangan transportasi akan semakin luar biasa sih, seperti itu. Baik, berarti memang segi infrastruktur juga mempengaruhi ya. Pastinya. Kita berharap juga pemerintah di masa-masa mendatang banyak membangun infrastruktur khususnya untuk perkembangan transportasi darat. Iya, betul. Baik, Mas Guntur.
tipe chassis Hino apa saja sih yang sekarang nih dipasarkan di Indonesia ya, khususnya kita dalam menghadapi perkembangan transportasi dewasa ini ya. Jadi begitu banyak persaingan ya, khususnya banyak kompetitor lah ya. Tentunya saya yakin Hino nih punya banyak inovasi-inovasi gitu ya. Silakan. Oke. Jadi terima kasih sebelumnya Pak Tony. Jadi untuk mengenai sasis ya, nah ini sasis Hino ini nih boleh dibilang Hino ini adalah salah satu yang terlengkap dari varian yang microbus, medium sampai yang big bus. Jadi kita ini di Euro 4 ini kita ada beberapa tipe atau varian dari sasisnya Hino. Pertama mungkin saya coba kelompokkan dari yang microbus dahulu nih Pak. Nah microbus atau orang sebutnya dari bis kecil. Hino ini kita memiliki varian yang namanya 115 SDB dan juga ada 115 SDBL. Nah, jadi ini adalah microbus dengan 4 roda dan bertenaga 115 PS. Nah, dari 115 SDB dan 115 SDBL ini kami memiliki pecahan lagi nih. Jadi mereka itu masing-masing memiliki kita jualnya sasis only, ada juga yang sudah ada bodinya. Nah, bodinya ini ada yang setengah jadi, ada juga yang sudah full siap pakai. Full body ya? Full body, betul. Nah, jadi kalau yang setengah jadi itu kita sebutnya flexi cap atau flexi cap L yang long. Nah, ini biasanya sih customer beli ini untuk nantinya digunakan untuk mobil pelayanan masyarakat. Biasa untuk sebagai ambulans, terus bisa juga mereka gunakan sebagai zaman dulu COVID, mobil vaksin. Ya, bisa juga untuk mobil lab, seperti itu, lab berjalan. Dan banyaklah kegunaannya. Bahkan sampai mobil jenazah pun bisa dari basic seperti itu. Nah, kalau untuk yang versi siap pakai atau prime cap dan prime cap L yang longnya itu sudah dilengkapi bangku. Nah, jadi mereka udah siap pakai, sudah ada bangku, sudah ada AC, segala macam, sudah ada ducting, AC ductingnya ya. Nah, jadi itu customer mereka beli, mereka langsung bisa gunakan lah gitu. Misalnya untuk mereka, untuk biasanya sih untuk shuttle bus, biasanya kan untuk kadang untuk beberapa juga untuk digunakan di perhotelan ya, untuk antar jemput customernya gitu ya, atau bandara ke hotel seperti itu. Itu banyak kegunaan. Nah, keunggulannya microbus Hino adalah kita ini satu-satunya yang engine-nya terbesar lah di kelasnya, dan juga efeknya adalah power kita yang terbesar. Dan keunggulan lainnya adalah jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, tentunya mesinnya akan lebih awet karena putaran mesinnya akan lebih rendah dibandingkan yang mesin lebih kecil. Gitu ya. Itu ya dia keunggulannya. Jadi makin lama ini makin bagus ya sebetulnya. Ya, jadi karena tadi itu dia, karena putarannya mesinnya lebih rendah, jadi membuat si engine ini tahan lama lah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kalau untuk bicara medium bus nih, bus nih kita 6 roda ya. Jadi bus 6 roda ini kita nih ada 136 mdbl dan juga kita ada namanya GB 150. 136 tuh 136 PS, sedangkan GB sudah 150 PS. Nah, kalau untuk medium bus ini kita masih jualnya sasis only. Jadi nggak ada yang sudah dilengkapi body gitu. Jadi otomatis customer beli nanti dia akan ke body maker lah untuk pasang bodinya. Ya, betul, seperti itu. Selera ya, mau body mana. Betul. Nah, itu mungkin beberapa waktu di pameran Ajang Gias pun kita sempat pamerkan itu ada bisa digunakan untuk kendaraan untuk bus dalam kota. Bahkan juga ada juga yang orang beli sasisnya GB 150 itu digunakan untuk kendaraan yang eksekutif ya dalamnya, jadi bangkunya sedikit, terus ada sofanya dan yang lux lah gitu. Itu bisa juga seperti itu, jadi serbaguna lah itu. Nah, keunggulannya kalau untuk medium bus di Hino ini kita terutama untuk GB ya, karena GB ini kita ada varian yang short, ada yang long. Jadi bener-bener kita ini customize. Bagaimana customer kan ada yang saya nggak butuh yang panjang-panjang banget, kita ada yang shortnya. Kalau yang mau yang long, kita ada versi longnya. Bahkan kita ada versi yang manual transmission, ada juga yang automatic. Jadi, nah satu lagi nih untuk yang automatic ini, kita ini adalah satu-satunya di kelasnya. Jadi kompetitor belum ada untuk bus medium yang automatic. Nah, automatic kan tentunya akan membuat lebih nyaman ya, dan juga untuk bagi drivernya juga untuk mengemudi dalam jangka panjang dia nggak pegel lah ya, mengurangi rasa pegel lah, seperti itu. Kenyamanan ya. Betul sekali, banyak keunggulannya lah seperti itu.
Itulah makanya dia keunggulannya medium bus Hino. Nah, sedangkan untuk di big busnya ya mungkin teman-teman juga sudah banyak tahu ya. Jadi Hino big bus ini kita ada AK240, kita ada RK. Nah, RK ini ada, kalau dulu di Euro 2 nih sangat fenomenal ya, RK260. Nah, ini di sini penerusnya adalah RK280. RK280. RK280 ya, karena kan di Euro 4 ini kita engine-nya sudah common rail seperti itu. Jadi secara secara powernya itu kita ditingkatkan jadi 280 PS. Nah, itu pun kita lengkapi, ada yang rem yang standar, ada juga yang sudah dilengkapi ABS. Tentunya ini akan membuat lebih aman lah untuk secara mengemudikan lebih nyaman ya, juga aman ya, safety betul. Dan juga yang terakhir itu, varian terakhir adalah RM 280 ABS. Nah, ini mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar juga ya, ini juga cukup viral soalnya ya di media sosial, di YouTube sudah banyak dibahas. Jadi banyak kelebihan RM 280 ABS ini. Jadi dia sudah dilengkapi air suspensi, white air sash, jadi itu akan membuat lebih nyaman. Kemudian juga sudah dilengkapi dengan space frame, jadi bagasinya itu bisa tembus dari kiri kanan, dan itu banyak kegunaannya tentunya. Jadi tentunya bagi para pengguna ya atau customer PO Bus juga akan diuntungkan karena memiliki bagasi yang cukup besar seperti itu, banyak kegunaannya. Nah, itulah varian Hino ya, dari yang kecil, medium sampai yang besar seperti itu. Luar biasa, ternyata banyak sekali varian-varian yang ditawarkan ya. Tinggal teman-teman nih, silakan nih yang berminat nih, langsung hubungi aja Hino Motor Sales Indonesia. Oke, luar biasa. Oh iya Mas, saat ini untuk Harapan Jaya sendiri kan sudah barulah punya armada terbaru dari Hino, yaitu RM 280 ABS ya Mas. Mungkin tadi sudah disebutkan berbagai keunggulan. Sekarang ini secara spesifikasi nih apa sih kelebihan dari Hino RM 280 ABS itu? Nah, jadi seperti tadi saya jelasin ya Pak ya, secara general ya. Jadi kan tadi saya sudah jelaskan secara tipenya ya, tipe. Nah, kebetulan nih memang ya sebelum saya ucapin terima kasih juga nih atas kepercayaan Harapan Jaya telah membeli produk Hino, salah satunya itu yang RM280 ABS. Nah, RM280 ABS yang tadi saya sempat sebutkan ini, jadi di Harapan Jaya ini saya berharap sih keunggulan yang tadi saya sebutkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik ya, dalam artian dan juga sangat bermanfaat bagi para penumpang Harapan Jaya tentunya. Karena yang tadi saya jelaskan ya, di RM280 ABS ini karena secara rem sudah dilengkapi ABS, tentunya akan membuat safety seperti itu kan. Dan juga tadi saya jelaskan juga ya, dari air suspensinya nanti bisa dirasakan nih untuk para Harapan Jaya mania ya, fansnya. Nah, bisa langsung segera nih mencoba nih menjajal unitnya yang baru nih soalnya kan. Nah, ini tentunya sudah sangat nyaman dengan air suspensinya ini, baik untuk jarak dekat maupun jarak jauh. Tentunya nggak ada lagi tuh pegal-pegal tuh, pasti lebih nyaman lah seperti itu. Dan juga selain itu tadi yang untuk bagasinya yang luas ya tentunya, jadi para penumpang nggak usah khawatir nih kalau bawa barang bawaan banyak gitu ya. Tentunya nih, wah muat nggak ya? Oh, pasti muat jawabannya, karena cukup luas dan tinggi ya, dan itu bisa masuk berbagai macam jenis ukuran lah ya gitu ya. Tentunya nggak masih dalam bentuk yang wajar ya tentunya, kayak koper sih pasti muat lah gitu dalam jumlah yang cukup banyak gitu ya, seperti itu. Dan juga salah satu lagi tambahannya ini, untuk RM280 ini kan sudah 7 speed, jadi dibandingkan yang RK280 masih 6 speed. Nah, tentunya ini akan membuat di dalam perjalanan ini tentunya untuk driver dan penumpang pun akan lebih nyaman juga ya tentunya ya. Jadi perpindahan giginya juga akan lebih halus gitu kan. Tentunya si penumpangnya akan memberi rasa kenyamanan lah, seperti itu kurang lebih. Baik, luar biasa. Jadi kesimpulannya dari RM280 ini
dari sistem suspensinya juga kira-kira macet ini nggak berasa gitu kali ya. Iya. Jadi Lubang-lubang gitu sih, ya nggak berasa lah kalau yang kecil-kecil mah gitu. Jadi kenyamanan untuk penumpang istirahat gitu ya. Iya. Terus tadi disebutkan untuk RM280 ini kan sudah 7 speed ya. Kira-kira mungkin banyak yang penasaran juga nih, konsumsi BBM-nya gimana nih kira-kira? Lebih boros, lebih tinggi atau bisa lebih soft gitu ya? Jadi gini, kalau untuk konsumsi bahan bakar tentunya memang ini kembali ke si pengemudi ya, kaki pengemudi, dan juga selain itu ada faktor lagi yaitu tentang perjalanannya ya. Kalau macet ya pasti akan lebih boros ya, terus juga banyak tanjakan pasti akan lebih boros. Cuman secara overall atau secara keseluruhan kalau dengan RM ini dibandingkan produk Hino yang terdahulu lah ya, yang masih zaman dulu RN285 ya sebelumnya, ini secara konsumsi bahan bakar akan lebih irit. Lebih irit ya. Ya, secara keseluruhan. Dan tinggal nanti bagaimana membandingkannya. Harusnya tentunya kalau mau membandingkan harus apple to apple ya. Tentunya ya driver harus driver yang sama, tentunya juga kan juga kondisi jalan yang sama. Nah, cuman secara overall pasti akan lebih irit seperti itu karena secara engine pun kita juga sudah lebih baik, lebih bagus dan juga akan membuat konsumsi bahan bakar itu akan jauh lebih irit seperti itu. Ya. Baik. Memang secara sistemik berarti memang beranilah kita diadu ya untuk kompetitor di masa depan lah gitu. Iya, betul. Oke. Baik, dari demi tipe-tipe chassis dari yang disebutkan tadi, secara keseluruhannya ini mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir juga nih Mas Guntur. Apa sih kesimpulan dari keunggulan Hino motor atau chassis Hino untuk transportasi kita? Oke, jadi mungkin kalau berbicara secara keseluruhan ya, tadi saya sudah jelasin tentang apa aja sih sasis-sasisnya dan keunggulannya ya setiap varian Hino ya untuk Hino bus ya. Nah, secara keseluruhan Hino ini mungkin bagi para customer atau yang pengguna Hino yang telah beli Hino sebelumnya juga sudah banyak mendapatkan manfaatnya. Hino ini mudah perawatannya. Sangat mudah perawatannya dan secara engine-nya ini atau mesin Hino ini terkenal bandel. Jadi secara perawatan mudah, jadi otomatis karena itu bandelnya jadi nggak rewel gitu kan. Dan rata-rata tuh mereka yang sudah beli Hino itu mereka akan merasa bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya, tentunya bagi pengusaha bus akan lebih menguntungkan seperti itu. Betul. Nah, di sisi lain juga tentunya nggak cuma dari produknya, kita support dari sisi after sales-nya. Ya, tadi mungkin saya sempat jelaskan sedikit ya di awal ya, karena dari pengalaman lebih dari 40 tahun ini, jadi Hino ini, kita ini secara network ini boleh dibilang yang terbanyak dibandingkan kompetitor. Seperti itu. Nah, secara titik tadi yang branch itu atau cabang itu kita ada 163 titik di seluruh Nusantara. Dan juga tadi secara part shop pun sudah ada 3.700 titik lebih ya untuk part shopnya. Nah, efeknya apa? Efeknya berarti kalau customer yang telah menggunakan Hino, mereka nggak usah khawatir lagi nih. Misalnya amit-amit di jalan kenapa-napa, tentunya mudah sekali dengan tinggal call ke hotline-nya. Nah, nanti kita ada semacam mobile service untuk membantu mereka jika memang di tengah jalan ya. Dan juga kalau memang misalnya di titik-titik tertentu mereka bisa mudah-mudahnya mencari itu branch atau cabangnya Hino. Spare part-nya ya tadi saya sebutkan karena banyak dari part shop itu mereka nggak usah khawatir lagi. Jadi mereka spare part nggak perlu inden lama gitu kan, nggak perlu, atau bahkan ada yang orang mengatakan wah misalnya merek tertentu yang spare part-nya tuh susah gitu didapatnya gitu kan. Udah gitu harganya mahal. Kok ini gak usah khawatir. Dari segi harga kita juga yang paling ekonomis dan juga tentunya mudah didapatkan. Ya tadi itu karena kembali lagi ya karena titiknya banyak itu mudah didapatkan dimanapun mereka misalnya masih di Pulau Jawa atau bahkan di luar Pulau Jawa pun itu karena titiknya tersebar luas mereka sangat mudah mendapatkannya seperti itu. Ya kembali lagi untuk pengusaha bus tentunya mereka akan merasa nyaman ya karena kalau didukung jaminan after sales yang seperti ini gak usah khawatir lagi mereka membeli produk Hino gitu kan. Nah bahkan ditambahin lagi nih Hino itu kita
untuk pembelian sasis Hino saat ini tuh kita memberikan ada namanya free service program FSP. Ya, itu adalah suatu benefit tambahan lah dari Hino. Jadi mereka mendapatkan free service untuk 40.000 km. Jadi mereka nggak usah pusing-pusing tuh perlu beli sasis. Waduh, ntar gimana nih servisnya gini nih? Oh, servisnya nanti untuk di awal-awal ini kita akan berikan servis free seperti itu. Nah, jadi otomatis ya nyaman lah ya di kantong ya tentunya seperti itu. Tinggal pengusaha bus ini tinggal bagaimana cari penumpang sebanyak-banyaknya, konsentrasi gitu kan. Sekarang kalau udah produknya bagus, jaminan after sales bagus gitu kan, terus juga mereka udah tinggal fokus di cari penumpang kan otomatis menguntungkan seperti itu. Dibandingkan mereka harus mikirin nih gimana nih perawatannya, gimana nih cari spare partnya gitu kan. Nah selain itu ada tambahan lagi nih untuk after salesnya, kita ini dilengkapi adanya namanya service kontrak. Bahkan ada namanya juga parts kontrak juga. Nah, apa sih service kontrak? Service kontrak itu adalah jadi dari Hino atau dealer Hino kita memberikan suatu kontrak kepada customernya. Jadi kontrak service. Jadi untuk yaitu customernya nggak usah mikirin lagi biaya perawatan berkala atau periodical maintenance tuh nanti dealernya yang akan urus. Nggak usah lagi tuh mereka harus berarti saya harus siapin berapa mekanik ya, saya harus siapin berapa ini, nggak usah, tinggal serahkan aja kepada dealernya Hino, mereka yang akan atur seperti itu. Dan kita ada namanya service kontrak tersebut gitu. Baik, luar biasa, memang support dari Hino ya, memang kayaknya nggak perlu ragu-ragu lagi lah untuk pemakai Hino di Indonesia. Satu lagi nih Mas Guntur. Disebutkan untuk servis sendiri, adakah dari Hino untuk coaching dari mekanik PO dari kita untuk bisa ikut coaching di Hino? Oh ya, bisa. Seperti apa gitu? Jadi gini, tadi saya sempat sedikit jelasin juga tentang mengenai training driver seperti itu ya. Dan ini kita juga selain driver kita berikan training juga kepada mekanik. Ya, jadi misalnya contoh nih Harapan Jaya kan tentunya sudah ada mekaniknya juga kan. Betul. Nah, jadi setiap pembelian produk Hino, nah apalagi ini produk Hino yang baru ya Euro 4 ini, kita berikan free training mekanik. Jadi gitu, mereka dari dealer bisa juga mereka bisa menghubungi di Hino Jatake untuk melakukan training. Kita akan berikan training kepada mekanik-mekanik tersebut. Tentunya kan karena di Euro 4 ini mungkin ada sedikit perubahan itu ya dari sistem kerja engine segala macam, dan tentunya mekanik ini akan diupdate lah knowledge-nya. Dan mungkin kalaupun mekaniknya sudah pinter ya kita refresh gitu kan. Jadi tentunya ya bagus lah sisi positifnya, mereka jadi oh ya misalnya ada yang lupa-lupa sedikit mereka akan ingat gitu kan. Nah itu semua tentunya akan disupport juga dari bagian divisi after sales kami juga seperti itu. Jadi nggak usah pusing untuk tentang training mekanik itu. Mantap, luar biasa. Baik, terima kasih Mas Guntur. Demikianlah tadi penjelasan yang sangat detail lagi mengenai berbagai inovasi dan keunggulan-keunggulan secara umum ya dari Hino itu sendiri ya. Terima kasih juga telah mengikuti Harjay Podcast hari ini, dan terima kasih sekali kepada Mas Guntur dari perwakilan Hino Motors Indonesia yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di acara Harjay Podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony.